saya menyimpulkan ini tidak murni. Mengundurkan diri secara kesatria atau berdasarkan rakyat. Itu tidak murni, berarti ada yang juga. 13 Agustus kita buktikan Bapak Sudewo itu lanang apa wedok. Hanya turun, malah kami batalkan. Ada yang menuntut juga 5 hari sekolah kembali 6 hari sekolah, kan sudah saya komodir juga. Jakarta, Amateur News. Suasana malam di alun-alun Pati pada Jumat 8 Agustus 2025 berubah panas ketika Bupati Pati Sudewo datang bersama rombongan untuk bertemu warga yang menamakan diri Masyarakat Pati Bersatu. Mereka berkumpul di sebuah posko donasi yang sejak beberapa hari terakhir ramai menjadi titik pertemuan, pusat informasi, sekaligus simbol perlawanan terhadap kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB PP2 yang sempat melonjak hingga 250%. Ditemani Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, dan Dandim Pati, Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, Sudewo mencoba membuka dialog. Namun sambutan yang ia terima tidak sepenuhnya ramah. Sorakan dan teriakan lengserkan terdengar dari sejumlah warga, memecah malam yang tadinya hanya riuh oleh obrolan massa dan dentingan gelas warung kaki lima. Pertemuan itu membicarakan 2 isu utama, pembatalan kenaikan PBB P2 dan kabar bahwa Sudewo akan berangkat umrah pada tanggal 13 Agustus 2025, hanya beberapa hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan. Sudewo menegaskan, kenaikan pajak yang menuai protes itu tidak hanya diturunkan, tetapi dibatalkan. Ia juga membantah tudingan keberangkatannya ke Tanah Suci di tengah situasi sensitif ini. Saya kesini dengan niat baik, ujar Sudewo. Mengajak mereka menahan diri, menjaga Pati tetap aman dan kondusif. Tuntutan mereka soal pajak sudah saya akomodir bahkan dibatalkan. Ada juga yang meminta sekolah kembali 6 hari, itu pun saya terima. Lalu mau menuntut apa lagi? Namun respons warga menunjukkan bahwa ketegangan belum reda. Bagi Sudewo, sikap itu mengindikasikan gerakan ini bukan murni aspirasi masyarakat, melainkan sudah dibumbui kepentingan politik. Ia juga meluruskan isu perubahan slogan daerah. Pati Mutiara itu hanya tema hari jadi ke-702, bukan mengganti slogan Pati Bumi Minatani, tegasnya. Di posko, suasana tetap padat hingga larut. Donasi terus mengalir dari warga yang bersiap untuk aksi demonstrasi pada 13 Agustus mendatang. Bagi sebagian massa, kehadiran Bupati malam itu bukanlah momen penting. Teguh Isdianto, koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, bahkan mengaku tak mau bertemu langsung dengan Sudewo. Saya galang donasi, tapi dia tidak menemui saya. Dia hanya bertemu warga yang kebetulan ada di sini, ujarnya. Teguh mengaku mendapat informasi adanya potensi sabotas terhadap donasi yang mereka kumpulkan. Ia pun menyerukan kepada warga untuk berjaga lebih ketat di hari-hari menjelang aksi besar. Situasi makin ramai. Kita harus melindungi posko ini dari orang-orang yang ingin merusaknya, tegasnya. Sementara itu, perkembangan lain muncul dari lingkup pemerintahan daerah. Posisi PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Pati bergeser dari Sriatun kepada Imam Rifai yang sebelumnya menjabat Camat Tayu. Pergantian ini terjadi pada 6 Agustus 2025, hanya sehari setelah aksi Satpol PP menyita kotak donasi warga menjadi sorotan publik. Imam membenarkan penunjukan dirinya, namun mengaku tidak mengetahui detail alasan pergantian tersebut. Saya fokus mempersiapkan HUT RI di Tayu, ujarnya. Meski demikian, ia memastikan jajaran Satpol PP akan mengawal jalannya aksi demo 13 Agustus agar tetap aman dan tertib. Peristiwa penyitaan donasi itu sendiri berlangsung panas pada Selasa, 5 Agustus. Di bawah sorotan kamera, Sriatun berdebat dengan massa di alun-alun Pati. Ia berdalih penertiban dilakukan demi ketertiban umum dan keamanan menjelang perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati. Lokasi di bawah Videotron itu tidak boleh dipakai kegiatan, apalagi menjelang kirap, tegasnya kala itu. Kini, semua pihak tampaknya bersiap menghadapi puncak ketegangan pada 13 Agustus. Di satu sisi, pemerintah daerah mencoba meredakan suasana dengan pembatalan kebijakan dan klarifikasi isu. Di sisi lain, massa tetap bertekad melanjutkan aksi, mempertahankan posko, dan menjaga semangat perlawanan mereka. Kesimpulan dan saran, kasus ini mencerminkan betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika kebijakan dianggap merugikan dan komunikasi pemerintah dinilai kurang menyentuh hati warga. Bupati Sudewo memang telah mengambil langkah strategis dengan membatalkan kenaikan PBB P2 dan memenuhi tuntutan soal sekolah 6 hari.
Namun, sorakan penolakan membuktikan bahwa kebijakan saja tidak cukup. Ada luka kepercayaan yang harus dijahit dengan empati, kehadiran, dan konsistensi. Bagi masyarakat, aspirasi yang disampaikan secara damai dan terukur akan lebih mudah diakomodasi. Sementara bagi pemerintah, penting untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga membangun ruang dialog yang setara, bebas dari kesan menggurui. Menjelang aksi 13 Agustus, semua pihak harus menahan diri, menjaga agar Pati tetap menjadi bumi yang aman bagi warganya. Bukan hanya tanah kelahiran, tetapi juga rumah yang layak untuk setiap suara dan harapan.